Oke guys, selamat datang kembali di channel Alena and Fams. Dan di depan gue sekarang sudah ada satu buah box helm. Ya, kelihatan banget ya udah langsung mereknya. Ini gede banget guys, boxnya NJS Helmet. Ya, ini jadi gue baru banget beli helm dari NJS dan ini helm full face ya. Dan mungkin kalian udah tahu tipenya adalah ya familiar ya, ZX1. Dan ini yang V2 bukan yang ZX1 versi pertama ya. Jadi ini versi keduanya. Nih kita, oh ini dia. Nih guys, ada keterangannya ya, ZX1 V2. Warnanya silver, solid silver. Jadi polos ya, bukan yang motif. Ini dusnya gede banget guys boxnya. Di meja gua aja sampai nggak muat gini. Dan ini gua mau unboxing, sebenarnya bukan unboxing juga sih, karena udah gue buka ya, karena untuk ngecek isinya sesuai dengan spesifikasi yang gua pesan atau enggak. Jadi ini sebenarnya udah dibuka sih guys. Dan sekarang gue mau coba review helm ini karena gue belum lihat detail-detailnya juga seperti apa. Langsung aja kita buka guys. Ini benar-benar gede banget boxnya ini. Sebelah sini nyangkut. Oke guys, udah terbuka. Ini di atasnya ada pengaman gabus ya. Terus ini ada kayaknya ini buku panduan ya. Ini kita singkirin dulu guys. Kita dapat ini, terus gua keluarin dulu deh helmnya nih. Langsung ada helmnya. Ini dia helmnya, dipakai sarung juga. Terus nah, kita dapat double visor dapat visor tambahan guys. Ini warnanya smoke. Oke, keren banget ya guys ya. Dapat visor tambahan, nanti kita coba buka. Gue pengen lihat ini dulu sebelum kita lihat helmnya. Kita coba lihat ini isinya. Ini jujur yang ini belum gue buka nih kalau ini nih, karena gue cuman mau ngecek helmnya aja. Jadi kita mendapatkan stiker nih, ada stiker NJS Safety Concept. Terus ada stiker lagi, logonya bukan logo sih, bentuk helm, dan ada logo NJS nya. Terus nah ini baru logo NJS helmet. Dapat lagi satu lagi NJS Local Pride. Wih, lumayan ya guys, dapat beberapa stiker. Nah bener, ini jadi ternyata buku panduan ya. Coba sebentar. Jadi oke, di sini jadi menjelaskan beberapa fitur juga guys. Nih, menjelaskan ada beberapa fitur yang ada di helm ini. Jadi kayak misalnya ventilasi atas, desainnya udah ada slot intercom dan sebagainya ya. Terus di sebelah sini, nah ini penampakan buat si slot intercomnya itu. Ini tanda merah ini di kuping kanan kiri. Terus di bagian sampingnya lagi ini tali pengikat. Oke, ini cara penggunaan double dary-nya ya. Sama, terus cara melepaskan kaca juga ada di sini, melepaskan si visornya. Terus sama penggunaan kaca dalam, inner visor atau ini buat double visornya. Jadi ini memang ZX1 ini kan double visor guys. Ada panduannya juga di sini. Oke, nggak ada apa-apa lagi. Singkirin dulu. Terus kita lihat ini dulu nih guys, si extra visornya. Ini juga belum gue buka guys. Mana ini bukanya? Kayaknya harus disobek nih. Tuh, gue ngerasa sayang banget ya buat disobek ya. Karena sejujurnya gue nggak bakal pakai sih ini guys. Karena gue lebih suka kaca bening sejujurnya ya. Oke, kita lepas. Nah ini tulisannya juga NJS. Oh ini ada ininya ya, ready flat visor ZX1 smoke, warna smoke. Jadi ini ekstra
Visor juga udah flat visor ya, emang udah flat visor sih ya kalau buat yang V2 ya. Tapi kalau untuk ZX1 yang V1 itu emang visornya belum flat guys, masih semi flat visor. Ya, jadi nanti gue jelasin sedikit ya, apa sih perbedaan dari flat visor dan yang bukan flat visor. Itu bukan sekadar dari bentuknya aja ya, tapi fungsinya juga beda guys. Nah, ini dia. Jadi dia nggak di, gue nggak tahu nih guys, ini dia dilindungi nama stiker atau enggak nih. Yang gue lihat sih enggak ya guys. Oke, jadi penampakannya lumayan gelap sih. Coba nih guys, kelihatan nggak sih? Ya, ini kurang lebih POV kalau kalian mau lihat ya, dari dalam helm kalau pakai kaca yang smoke ini kayak gini nih. Ini sih penglihatan kalau kita pakai double visor nih pasti ini. Jadi makanya kenapa gue nggak mau pakai ini ya, karena gue lebih suka pakai kaca bening terus ada double visornya. Oke, tapi overall bagus sih guys ya, dan benar udah flat visor, keren guys. Dan sekarang kita buka helmnya. Oke, langsung saja kita buka. Wih, gila warnanya cakep banget guys, silvernya. Kita singkirin dulu. Sejujurnya gue waktu itu pengen beli yang putih, cuman karena size-nya nggak ada ya, akhirnya gue beli yang warna silver steel ini ya, namanya silver steel. Dan ternyata secara gue cari tahu, ini tuh warna yang paling langka ya, bukan paling langka apa ya, jarang aja gitu guys. Biasanya itu kebanyakan warnanya kan hitam glossy, hitam doff sama grey ya kan, grey glossy. Nah, ini ada silver steel namanya. Jarang sih, gue juga pengen cobain deh. Nah, ini udah kelihatan langsung double visor ya guys ya. Oke, kita lihat looknya dulu guys. Looknya kayak gini nih, sporty banget gila. Benar-benar apa ya? Visual dari full face-nya tuh dapat banget ya. Keren banget. Dan mungkin beberapa kali dari kalian juga tahu ya perbedaan. Langsung aja sekalian gue sebutin ya, perbedaan yang paling signifikan dari V2 ini adalah si mouth fan-nya atau ventilasi udara yang ada di mulutnya ini sekarang bisa buka tutup. Kalau yang di versi pertama itu nggak bisa dibuka tutup guys, jadi permanen dia terbuka terus. Nah, kalau V2 juga ada tulisannya nih ZX1 V2. Dan sekalian gue mau review nih apa perbedaan flat visor sama yang bukan flat visor itu. Ini guys, ini gue sekalian gue klet ya. Oke, gila mulus banget guys. Nah, untuk kaca atau visor yang flat visor itu sudah mendukung yang namanya tear off dan pushpin ya. Ini kalau nggak salah bisa buat pushpin ya. Ini buat pushpin dan juga tear off juga. Gampangnya sih ya, tear off itu gunanya untuk melindungi si visor bagian luarnya ya. Jadi nggak gampang lecet gitu guys. Karena pernah nggak sih kalian udah ngerasa gue kayaknya pakai helm ini atau nyimpen helm ini udah bener gitu ya, selalu ditaruh di sarung, nggak pernah kena benturan apa-apa, tapi kok tetap lecet-lecet gitu. Nah, jadi itu kemungkinan lecetnya itu karena kena debu-debu gitu guys, debu-debu di jalanan ya, pasir-pasir kecil yang nabrak helm kita ya. Jadi karena ada gesekan-gesekan, apalagi kan angin kenceng gitu ya, itu bisa mengakibatkan lecet di sini guys nih. Nah, makanya ada fitur yang namanya tear off, itu gunanya untuk melindungi si kaca bagian luarnya nih. Jadi dijamin nggak bakalan lecet lah, karena kan dia kena si pelindung kacanya itu ya. Nah, ini nanti si tear off itu ditaruhnya di bagian luar sini, terus dijepit di sini nih guys. Jadi ini ada penguncinya, bisa diputar gitu. Nah, kalau untuk pushpin itu gampangnya adalah
apa ya, pelindung visor juga, tapi untuk di dalam, yang mana gunanya untuk mengatasi atau meminimalisir terjadinya embun di dalam kaca ya guys ya. Biasanya kan kita kalau nafas atau hujan ya kan, itu suka berembun nih di dalam sini nih ya. Yang paling sering ya kalau kita napas gitu kan, kalau ditutup gini terus kita napas, biasanya tuh berembun nih di sini nih. Nah itu kan bakal ganggu penglihatan banget ya guys. Makanya ada fitur push pin ini, nanti sama juga fungsinya seperti si tear off tadi. Gunanya ya untuk melindungi kaca bagian dalam supaya tidak ada embun ya guys. Jadi kalau kalian napas itu aman pastinya ya. Nah ini jadi perbedaan flat visor dan yang bukan flat visor ya guys. Jadi kalau yang bukan flat visor itu cuman bisa buat push pin. Ada biasanya ada yang dipasang push pin itu bisa, tapi kalau untuk yang tear off nih, yang pelindung dari lecet untuk bagian luarnya itu nggak bisa guys. Jadi tear off ini cuman bisa untuk flat visor, karena kalau nggak flat visor jadi nanti ketika dipasang gitu ya dia nggak presisi, nggak rata gitu guys, pasti ada celah gitu, jadi nggak bakal bisa dipasang. Makanya harus yang flat visor tear off ini ya. Jadi itu juga jadi ciri atau tanda ya, kalian kalau bingung ya bedain flat visor yang mana, ya cari aja kalau udah ada fitur si tear off ini, udah pasti dia flat visor berarti guys. Oke, nah lanjut ya ke bagian ininya, spoilernya. Gue juga suka banget nih modelnya nih. Beberapa waktu lalu kan gue juga pernah beli JPN Q7 ya guys. Ini kurang lebih sama juga sih, dan setahu gue ini juga ada tambahan spoilernya ya kalau kalian mau beli. Cuman ya nantilah, gue belum butuh-butuh amat, karena menurut gue begini juga udah bagus sih. Terus apalagi ini, ventilasi atas juga bisa dibuka tutup ya guys. Lanjut ke bagian double visor kali ya. Double visornya nih, ini tuasnya ada di sini nih guys. Nah ada di sebelah kiri tuasnya, lumayan enak, tuasnya juga lancar. Jadi ketika ditutup dia kayak berasa ngunci nih. Oke, lumayan gampang penggunaannya juga, lancar ya. Nanti tinggal kita coba guys kayak gimana kalau pakai double visor ya. Dan ini fitur juga yang pasti ya, helm-helm sekarang nih sudah ada fitur wearable glasses ya, atau udah support untuk orang-orang yang berkacamata seperti gua guys. Oke sih, udah ya segitu aja. Dan ini pengunciannya udah double daring tuh ya, udah double daring, dan yang pasti udah slot intercom juga di dalam sini nih guys. Nah nanti gue juga bakal pasangin intercom di sini guys. Coba sekarang kita pakai ya guys. BTW ini size-nya L guys. Sebenarnya kalau dari size chart-nya si NJS itu, ukuran kepala gua size-nya M harusnya ya, jadi 5758, dan ini size L itu kalau nggak salah 5960 ya, 5960. Gue takutnya ngepas banget kalau gue pakai M, jadi gue up satu size jadi L ya, biar agak longgar. Karena kan kalau pakai full face juga menurut gue enakan agak longgar dikit gitu guys, jadi nggak terlalu ngap. Oke, ini kita coba. Gue coba pakai dulu nih guys. Wah, oke, jadi penampakannya seperti ini guys. Untuk helm full face NJS ZX1 V2 nih. Oke, gue putar ya guys ya. Ini bagian dari samping kanan, dan ini samping kirinya. Terus kalau dari belakang kayak gini guys. Gimana, keren nggak? Kalau gue lihat kaca sih keren juga sih guys, sporty banget ya. Dan ukurannya pas banget menurut gue guys ini. Nggak salah nih gue beli L ya. Nggak ke rasa longgar dan nggak terlalu engap juga. Pas banget.
Dan kayaknya kalian juga kalau mau beli helm ini kayaknya mendingan up satu size aja deh guys, karena ini kalau gue tadinya pilih M ya yang sesuai sama lingkar kepala gue, ini kayaknya bakalan ngepas banget, nggak enak banget guys, pasti ngap jadinya ya. Ini bisa dibuka tutup dan kita coba double phasernya. Double phaser kayak gini guys. Oke. Nah gini guys double phasernya. Ini gue belum coba pakai kacamata nih. Kalau pakai kacamata mentok nggak ya? Ini sekarang kita buka guys si pelindungnya. Oke. Sip. Jadi penampakannya seperti ini kalau pakai double phaser ya. Gimana ya? Kok entah kenapa gue ngerasa double phasernya ini kayak kurang ke bawah gitu ya. Jadi ini celah di sini tuh gue kelihatan nih masih ada nih. Dan mata gue jadi berasanya kayak nggak ketutup banget. Tapi kalau kita ngomong secara logika kan, double phaser ini kan gunanya untuk melindungi dari sinar UV atau sinar matahari. Nah, sinar matahari itu kan biasanya dari atas ya guys. Dari atas ke bawah gini nyorotnya, bukan dari bawah ke atas ya kan. Jadi udah pasti terlindungi sih kalau dari atas ke bawah ya. Nah gini nih. Ya oke lah overall ya. Gue juga nggak tahu sih standar posisi si double phaser tuh kayak gimana ya. Dan ini juga gue baru pertama kali nih beli helm double phaser, ternyata kayak gini ya. Oke, tapi overall bagus lah. Sekarang kita coba buat pakai kacamata guys. Nah ini juga salah satu fitur yang diandalkan. Wih, langsung masuk guys. Ih gila, enak banget. Gue ini sebelah gue ada kaca nih guys. Gue ngaca dulu sebentar guys. Oh gila, benar-benar wearable glasses banget gitu. Gini fitur si tag ininya nih. Wah keren banget guys, keren banget. Buat kalian yang pengguna kacamata juga kayak gue saranin sih beli ini aja sih ya. Ini worth it banget sih. Dan untuk bobot juga nggak terlalu berat ya, apalagi ditambah ini si busanya tuh lembut banget guys. Di pipi tuh berasa enak banget, empuk juga ya, empuk lembut si kainnya nih. Jadi berasa nyaman aja gitu. Ya nggak terlalu berat sih, masih ringan ya untuk helm full face ini. Dan coba double phasernya kita turunin. Dan oke nih, kalau kalian bisa lihat ya, ini kacamata gue kelihatan nih di sini nih guys, di celah-celah ini nih. Tapi overall ya bisa melindungi mata gue lah kalau lagi ada sinar matahari, jadi nggak silau gitu loh guys. Jadi sebelumnya itu gue buka dulu ya guys ya, sebelum gue jelasin lagi. Nah ini penampakan untuk kalau kacanya ditutup dan pakai double phaser. Nah kayak gini nih guys, kurang lebih penampakannya ya guys. Ini jujur agak ngap sih gue guys. Ngapnya itu bukan karena helm ya, tapi karena gue review di dalam ruangan ini, dalam kamar. Gila, berasa ngap banget guys. Mencocokkan helm full face ini buat di jalan aja. Kalau buat di dalam ruangan berasa banget ngapnya guys. Fitur yang paling gue acungkan jempol adalah menurut gue ya wearable glasses-nya nih. Karena sebelumnya kan gue beli JPN Q7 itu juga udah wearable glasses. Itu udah menurut gue enak juga. Cuman ketika gue coba NJS ini tadi, itu pas gue masukin kayak ada jalurnya gitu loh guys. Jadi slup gitu langsung di pas banget di kuping gue gitu. Jadi gue nggak perlu positioning lagi untuk kacamata gue. Tapi kalau pas gue pakai JPN yang Q7 itu, ketika gue masukin, gue masih harus atur lagi tuh posisi kacamata gue, baru udah enak. Kalau ini tadi ketika gue masukin langsung pas gitu di posisi seperti yang gue pakai kayak gini nih guys. Overall oke banget, mantap banget ini guys helm. Desainnya juga keren banget, mewah banget, dan harganya cuma 500 ribuan loh guys ya. Ya 680 ya, tapi kemarin gue dapet diskon guys beli di online itu, jadi harga cuma sekitar 500 ribuan lah guys, nggak sampai 600 gue dapet tuh kemarin. Dari bahannya juga enak banget,
lembut banget ini nih si busanya ini, dalamnya si kainnya nih beda banget sama si JPN Q7. Terus ini nggak ada yang apa ya, berasa kayak gampang copot gitu. Kalau kemarin yang JPN Q7 yang gue beli itu ini kendor, bisa lepas gitu. Terus di sini juga bisa lepas gini kalau kita tarik gini aja. Nah ini kalau ini kuat banget guys, keren banget nih helm lokal ini. Terus dari bahan si visornya juga tebel banget guys, tebel banget ini, tebel banget, bagus banget, berasa kokoh banget gitu. Dan si ininya juga si helmnya juga menurutku juga ini benar-benar berasa lebih kokoh ya. Memang kalau dibandingkan dengan JPN Q7 itu si JPN lebih enteng. Kenapa? Karena menurut gue ya memang si bahan helmnya itu lebih tipis ya guys. Karena gue ngerasa si JPN itu lebih tipis dan ini agak lebih berat ya. Kenapa? Karena bahannya pun lebih tebal kayaknya dan lebih kokoh. Jadi otomatis lebih bagus lah ya, lebih bisa melindungi kepala kita. Jadi beratnya ini bukan sekedar untuk apa ya, bukan sekedar dari bentuk helm yang kelihatan besar, tapi juga dari bahan si helmnya ini kayaknya memang bagus lah ya. Overall menurut gue ini helm ya keren lah guys. Ini juga alasan kenapa gue ganti helm ya dari JPN itu kemarin, karena gue ngerasa ternyata butuh gue yang namanya double visor itu ya. Karena kalau pengguna kacamata itu kena sinar matahari benar-benar silau banget guys. Jadi gue putusin itu gue jual dan gue cari penggantinya. Dan setelah gue cari tahu helm yang harganya masih masuk dengan budget gue tapi fiturnya oke gitu ya, ternyata NJS ini guys. Ini benar-benar worth it banget buat kalian beli ya. Dan gue saranin mending sekalian langsung cari aja yang V2 nya, jangan yang V1, karena harganya sama guys. Ini walaupun V2, walaupun ada upgrade yang ya tidak terlalu signifikan ya, tapi ada upgrade yang lebih dari V1 nya, itu harganya sama guys, 680 juga. Jadi mendingan kalian cari yang V2 nya aja langsung, karena di online itu yang V1 masih banyak juga yang jual guys, masih banyak, masih ada. Overall secara look tadi ya udah gue kasih lihat, keren banget. Dan secara fitment juga pas banget tadi ya untuk size L ini. Jadi kalau gue saranin buat kalian yang mau beli helm ini mending di up aja size-nya, satu size di atas size yang kalian biasa pakai. Kayak gue biasanya pakai M. Sebenarnya biasanya nggak pakai M juga sih, memang selalu gue naikin size-nya supaya nggak kesepitan ya. Tapi secara ukuran lingkar kepala gue itu sebenarnya size-nya harusnya M, tapi ya untuk antisipasi supaya nggak kesempitan, jadi naik satu size jadi L guys. Paling segitu aja guys ya review dari helm NJS dari NJS ZX1 V2 ini guys. Jadi buat kalian yang mau beli juga atau yang lagi cari-cari helm full face dengan harga yang masih worth it ya, masih murah, ini cocok banget nih buat kalian guys. Dijamin nggak bakal rugi. Helm lokal tapi kualitasnya nggak kalah jauh sama yang bukan lokal ya. Keren banget guys NJS. Oke guys, terima kasih buat kalian yang sudah nonton channel ini. Jangan lupa like dan subscribe. See you and bye bye. 1, 2, 3. Jangan lupa tekan